Oke, baik teman-teman semuanya, selamat malam nih. Udah pada siap ya? Pembelajaran akan segera kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih teman-teman semuanya. Semoga senantiasa hari ini dan hari-hari selanjutnya teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran untuk selalu beristiqomah, untuk selalu belajar dan berikhtiar bersama. Nah, di hari ini, di malam hari ini kita akan membahas materi TIU dan tentunya membahas mengenai beberapa soal yang sekiranya berkemungkinan atau berpeluang banyak yang akan muncul di dalam nanti soal SKD. Ada beberapa soal yang nanti akan kita bahas bersama, diskusikan bersama nanti teman-teman seperti biasa, rules-nya adalah jawab di kolom komentar gitu ya. Baiklah teman-teman semuanya, tanpa berlama-lama sebelum kita mulai untuk pembelajaran di malam hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Teman-teman semuanya semangat. Saya izin untuk share screen. Teman-teman siapkan alat tulisnya, siapkan bukunya yang sekiranya akan menunjang dalam pembelajaran kita di malam hari ini. Oke, kita akan awali nih pembelajaran kita di malam hari ini. Sebentar lagi akan melaksanakan tes SKD ya, kurang lebih sekitar kurang dari 5 mingguan mungkin ya, kurang lebih dari 6 mingguan lagi dari sekarang. Baiklah teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai beberapa latihan soal yang memang terkait dengan soal SKD, terkhusus untuk TIU ya, untuk TIU. Nah, akan kita mulai untuk soal pemanasan kita di tipe soal yang pertama. Teman-teman siap? Silakan tulis di kolom komentar soal dari ini. Silakan kerjakan. 3/1/4 dikurangi 1/6 tambah 1/8. Coba silahkan kita uji ya kecepatan dan ketepatan teman-teman untuk menjawab soal ini dengan cepat. Oke, kita masih menunggu jawaban dari teman-teman. Kira-kira berapa ya jawabannya? Ini esai ya, jadi nanti kalian tinggal tulis jawabannya di kolom komentar dengan jawabannya gitu ya. Bukan opsi, karena memang nggak ada opsi ya di sini ya. Silakan. Oke, Kak Ega tunggu 1 menit lagi ya. Kalau nggak ada, kita akan bahas bersama sehingga teman-teman nanti ada pencerahan terkait tipe pengerjaan untuk ini. Oke, sudah? Kirana. Oke.
Oke, kita masih menunggu respon teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain ikutan menjawab juga ya, jangan sampai hanya menyimak-nyimak saja, tapi teman-teman pun ikut mencoba untuk mengerjakan ya, karena istilahnya kita biar tahu seberapa cepat kita ngerjain sendiri, seberapa tepat juga jawaban kita. Jadi jangan cuman nyimak aja ya, tapi teman-teman juga harus mempraktekkan untuk mencoba mengotret gitu ya, mengerjakan. Baik, teman-teman, kita cek ya jawaban teman-teman semuanya. Kira-kira berapa ya jawaban dari soal ini? Kalau kita lihat di soal ini terdapat pecahan campuran, pecahan biasa, pecahan campuran. Berarti memang ini adalah bentuk pecahan yang memang jenisnya tidak sama. Nah, solusi yang tepat adalah sebelum kita menghitungnya, ya kita harus mengubah dulu menjadi bentuk pecahan yang jenisnya sama. Coba 3 kali 4, 12. 12 tambah 1, 13. 13 per berapa? 13 per 4 ya? Tuh, 13 per 4. Kurang 1 per 6. Tambah 1 kali 8, 8. Tambah 1, 9 per 8. Oke. Nah, kalau bentuknya sudah sama menjadi pecahan biasa, langkah selanjutnya adalah cari KPK-nya. Kira-kira bilangan berapa yang bisa membagi 4, 6, 8 berapa? 24 ya. Tuh, 24. Berarti 24 bagi 4 berapa? 6. 6 kali 13? 13 kali 6, 18, 1, 6, 7, 7, 8. 24 bagi 6, 4. 4 kali 1 ya 4. Ya, lalu tambah lagi dengan 24 bagi 8, 3 kali 9, 27. Oke deh, kita tinggal jumlahin. 78 kurangi 4, 74. 74 tambah 27 berapa? 11, 1, 8, 10. Ya, 101 per 101 per 24, teman-teman. Nah, 101 per 24 ini kan dia bentuknya masih bilangan yang sifatnya pembilangnya lebih besar daripada penyebut, betul? Berarti bisa kita sederhanakan lagi. Kira-kira 24 kali berapa supaya mendekati 101? 24 kali 4 ya. 24 kali 4-nya berapa? 96. Berarti kurangnya adalah 5. 5 terus per 1. Per 24 ya. Tuh, 5 per 24. Nah, ini jawaban yang paling sederhana, teman-teman. Jadi, fleksibel saja. Ketika nanti misalkan teman-teman dimintanya di opsinya adalah jawaban yang paling sederhana, yang ada bentuk pecahan campurannya, teman-teman gunakan jawaban pecahan campuran. Nah, ini ya. Tapi kalau misalkan nanti di opsinya tidak ada pecahan campuran ini, yang ada adalah pecahan biasanya aja, ya udah nggak usah maksain gitu ya. Pakai jawaban 101 per 24 juga betul. Pokoknya mah pilih jawaban yang ada di opsi. Kalau di opsinya diminta jawaban yang paling sederhana, ya sederhanakan. Ya, pembilang lebih besar daripada penyebut. Tuh, maka sederhanakan. Itu ya tipsnya. Berarti teman-teman kuncinya harus banget dibuat menjadi bentuk bilangan yang sama. Oke, itu nomor satu ya. Oke, teman-teman juga harus gacor ya, harus ikut menjawab juga. Lanjut nomor 2. Silahkan nomor 2. 1 menit ya dari sekarang. Coba cepet-cepetan yuk. Siapa yang bisa duluan?
Oke, ada 11 nih yang jawab. 1/6, ada yang jawab 6 juga, ada yang 1/6. Nah, loh, ini gimana ya? Kira-kira jawabannya. Oke, kita cek. Ini pecahan biasa ya, semuanya gampang banget kalau biasa. 1/2 kali 1/4 bagi 6/8. Tuh. Langkah pertama ya kita kerjakan dulu yang sifatnya bisa didahulukan. Nah, ini kan bisa didahulukan nih. Kira-kira karena dikalikan ya udah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 1 1, 2 kali 4 8. Tuh, ya. Terus karena di sini bagi bisa kita ubah menjadi bentuk kali. Syaratnya pecahannya dibalik jadi 8/6 tuh. Di sini kita bisa menggunakan sistem pembagian. 8 dibagi 8 1 jawabannya. Tuh, berarti jawabannya adalah 1 kali 1 1, 1 kali 6 6. Jawabannya 1/6. Oh, udah deh. Ya, oke, sip. Aman, pokoknya emang nggak akan dibahas lebih lanjut. Nomor 3, silahkan. Oke, Don. Uhuy katanya. Apa ini ya uhuy? Coba kita cek. Kayaknya ada yang jawabannya benar. Ada tuh apa ini ya? Jawabannya gimana ini teh? 17/10 atau 17/10 atau 1/7/10. 1/7/10. Oke, oke, oke deh. Siap. Kita cek. Berarti ubah dulu ke pecahan biasa kan? 20 tambah 1, 21/5. 4 tambah 1, 5/2. Gitu kan? Nah, berarti tinggal samain penyebutnya 10. 10 bagi 5 2. 2 kali 2 1, 42. Dikurangi 25. Jawabannya adalah 17/10 atau 1/7/10 gitu ya. Oke, betul ya teman-teman, aman. Kita lanjut lagi nomor 4, gaskeun. Jadi siapin. Oke, tadi hanya cukup 3 soal ya yang Kak Ega sampaikan terkait bentuk operasi hitung. Tidak banyak, tapi lumayan sedikitnya mengingatkan kembali ya. Jangan sampai udah pernah kita pelajari, tapi nggak dibuka-buka lagi, nantinya malah jadi lupa gitu ya. Jadi Kak Ega ingatkan lagi, ada 3 soal. Nah, sekarang masuk ke soal nomor 4 dengan materi yang lain.
Lima, 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 lima. Oke, kalau kita lihat di sini adalah bentuk yang Budi menargetkan bahwa renovasi rumahnya selesai dalam 90 hari dengan melibatkan 10 orang pekerja. Ternyata setelah bekerja 45 hari, pekerjaannya terhenti 15 hari. Nah, Kak Ega tandain dulu nih yang sekiranya eh, kunci ya, kuncinya. Nah, ini adalah ini adalah target ya, target. Oke, ini adalah target. Kak Ega tulis dulu. Lalu melibatkan 10 orang pekerja. Nah, 10 T siapa ini? 10 T adalah orangnya. 10 T adalah orangnya. Orang atau pekerja. Ini Kak Ega tuliskan takutnya ada siswa baru yang bingung gitu ya. Nanti kenapa itu gitu, kenapa itu gitu. Nah, makanya Kak Ega tandain. Oke, terus bekerja selama 45 hari. Nah, ini apa ini? Kerja, dia sudah mengerjakan gitu ya. Bentar. Eh, bentar, salah. Pekerjaan yang sudah dilakukan. Tuh. Lalu ada lagi libur. Nah, ini adalah libur. Libur atau terhenti ya. Yang ditanyain adalah tambahan pekerja. Oke, kita masuk ke rumusnya. Berarti rumus tambahan pekerja tuh sama dengan O kali L per T kurang K kurang L. Yang mana O itu adalah orang. Orangnya ada berapa? Ada 10 kali L. Liburnya berapa? 15. Ya, liburnya itu ada 15. Lalu T target. Dia menargetkan selesai dalam berapa lama? Ternyata targetnya itu 90 hari. Dikurangi dengan dia sudah mengerjakan berapa hari. Dia sudah mengerjakan selama 45 hari, teman-teman. Dan L-nya libur lagi. Berapa liburnya? Liburnya 15. Tuh. Ya, oke, berarti orang libur target pekerjaan yang sudah dilakukan. Itu rumusnya ya, harus diingat. Oke deh, langsung dihitung. Berarti 150 150 dibagi berapa teman-teman hasil pengurangannya? 90 dikurangi 45 dikurangi 15. Berapa? 30 ya? Tuh. Tinggal 150 bagi 30 berapa? 5 orang tambahan pekerja. Tuh gitu. Sekarang kalau misalkan redaksi kalimat soal kayak gak ganti, misalkan berapakah total pekerja yang dibutuhkan semuanya? Coba jawab di kolom komentar. Berapakah total pekerjaan yang dibutuhkan semuanya? Berapa?
Oke, betul, betul, betul. Pekerja awal tambah tambahan pekerja. Oke, awalnya berapa pekerjaannya? Awalnya 10. Tambahan pekerjanya berapa? Tambahannya ada 5 orang. Jadi total pekerja semuanya ada berapa? Ada 15 orang untuk seluruh pekerja. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi jawabannya 15 orang kalau misalkan ditanyainnya total pekerja seluruhnya gitu ya. Kalau misalkan tambahan pekerja cukup teman-teman jawabnya tinggal itu saja. Tinggal OL TKL. Tapi kalau misalkan ditanyain tambahan pekerjaannya OL TKL, tapi kalau total pekerja berarti harus ditambah dengan pekerja awal gitu ya. Oke, aman nomor 4. Lanjut teman-teman nomor 5. Silahkan nomor 5. Mantap nih, ada 33 yang berikhtiar bareng, yang berusaha bersama. Oke, ini ya, matiin. Cukup segini. Kalau tadi kita membahas mengenai tambahan pekerja, nah sekarang kita lompat ke materi mengenai aritmatika sosial, yang mana di soal ini diminta menentukan harga jual jika harga beli dan juga keuntungannya diketahui. Coba. Oke, 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 oke. Kita tunggu dulu ya, teman-teman ya. So, jawab dulu aja. Silahkan jawab dulu, coba. Kita bahas ya sebentar lagi. Mm-mm, mm-mm. Oke, oke, siap. Kita cek teman-teman. Mungkin di sini teman-teman menggunakan cara yang bermacam-macam. Ada yang menggunakan via rumus biasa gitu ya.
ada yang menggunakan cara perhitungan logika langsung, itu sah-sah saja. Itu boleh-boleh saja. Tetapi bagi teman-teman yang istilahnya baru banget belajar, baru banget istilahnya mengenal soal kayak gini, terus dituntut harus ngapalin rumus, dan khawatir ketika nanti pas pelaksanaan malah ketuker-tuker si rumusnya. Nah, saya punya formula, saya punya rumusnya. Misalkan gini, rumusnya itu biasanya saya menuliskannya HB tuh. Kemudian karena dia untung berarti untung, lalu HJ. Nah, urutannya tuh saya bikin kayak gini. Biasanya kayak gini. HB itu adalah harga beli dan total HB keseluruhan dari persentase. Yang namanya persentase itu maksimalnya 100%. Berarti kita tulis 100. Kak Ega, apakah HB selalu 100? Iya, betul. HB itu selalu 100. Karena dia untung 15, tuh, berarti tulis untungnya 15. Berarti HJ jadi berapa? 100 tambah 15, 115 dong. Tuh. Kak Ega, kalau nanti misalkan di soalnya rugi gimana? Ya kalau rugi tulis aja ininya dengan R. Tuh. Berarti HJ-nya jadi 100 dikurangi 15 kalau rugi. Berarti berapa? 85 gitu. Pokoknya menyesuaikan aja ya. Kalau untung ditambah si HJ-nya, kalau rugi dikurang. Lalu baca lagi. Anita membeli 450, tulis di bawah HB karena dia membeli kan 450.000, tulis tuh. Yang ditanyain HJ berarti X dong. Ya, berarti X. Ya udah deh, kita kali silang kalau kayak gitu mah ya. Maka kali silang aja. 100 kali X, 100 X tuh. 450 kali berapa? Kali 115 deh. Ya, berarti X sama dengan, coret nolnya 2 aja nih biar cepet ya. Coret nolnya 2. Coret nolnya 2 tuh. Berarti X-nya adalah 4, berapa ini? 4.500 kali 115. Gitu kan? Tinggal hitung deh teman-teman. 45 kali 115 berapa? Kali 45, 25, 2, 5, 7, 5, 20, 2, 4, 6, 4. Berapa? 5, 7, 11, 1, 5, 5, 1, 7, 5. 5, 1, 7, 5. Tambah nolnya 2. 1, 2. Tring. Oke deh. Jawabannya 517.500. Nah, bisa kayak gitu teman-teman ya. Cara menjawabnya itu bagi teman-teman yang istilahnya masih bingung menggunakan cara yang mana gitu ya. Nah, ini jawabannya. Kak Ega, saya mau pakai logika aja biar cepat, boleh. Karena kalau menggunakan logika, pasti teman-teman teorinya udah paham kan. Istilahnya, itu kan cara cepat gitu ya. Tapi pasti kan akalnya itu pasti ke sana dulu. Nah, Kak, kalau tadi yang harga jualnya diganti harga beli, sama aja. Misalkan harga beli, harga jual, harga beli, untung, harga jual. Berarti 115, 115. Berarti HB-nya X, harga jualnya 450.000. Nah, berarti tinggal kali silang. X kali 115 X. Sama dengan 100 kali ini, 100 kali 450.000. Berarti tinggal disederhanakan aja nanti. 100 kali 450.000 dibagi 115. Nah gitu caranya ya. Jadi fleksibel sih menurut saya kalau cara ini. Kalau mau dipakai mencari harga beli, cara ini bisa. Tinggal urutannya aja. Kalau mau nyari harga jual, ini bisa gitu. Tapi kalau pakai rumus kan, mau ditanyain harga beli sama harga jual kan beda rumus yang dipakainya. Nah, khawatirnya kalau orang baru itu malah ketuker-tuker gitu. Mencari harga beli pakai rumus yang
cara harga jual gitu. Tapi kalau pakai cara ini, mau harga beli, mau harga jual tetap sama gitu. 115 didapat dari mana? Karena dia posisinya untung. Kalau untung, berarti HB-nya ditambah keuntungan, jadi 115. Tapi kalau rugi, berarti HB-nya dikurangi kerugian, berarti jadi 85. Gitu deh. Kak Ega pakai notes ya. Jika untung, maka HB ditambah U. Oh. Jika rugi, maka HB dikurangi R. Oh, oke deh. Oke, makasih siap sama-sama. Yang lain paham maksud yang saya sampaikan untuk nomor 5 ini jelas? Ingat ya, di SKD itu adalah soalnya itu bisa dikerjakan dalam waktu kurang dari 1 menit. Nggak mungkin si soal itu cara ngitungnya lama gitu. Jadi pasti banget bisa dicoret-coret kayak ini ya, 0 dicoret 2, 0 coret 2 karena memang bisa disederhanakan gitu. Dan di SKD pun nanti kayak gitu. Nggak mungkin angkanya tuh yang ribet banget sehingga susah buat disederhanakan. Biasanya nggak mungkin kayak gitu. Karena dituntut pengerjaannya tuh bisa dalam waktu yang cepat dan singkat ya. Oke, teman-teman, kita lanjut di soal berikutnya nomor 6. Silakan. Tian membutuhkan 20 liter bensin untuk menempuh perjalanan 245 kilometer. Jika ia ingin menempuh perjalanan 300 kilometer, maka bensin yang dibutuhkan sebanyak logikanya gini aja sih. Kalau 20 kilometer menempuh 245, kalau pengen menempuh 300 kira-kira bakal kurang dari 20 atau lebih dari 20 tuh bensinnya. Kira-kira ini perbandingan apa ya? Senilai atau berbalik nilai? Teman-teman silahkan. Nah, gitu kan polanya ya. Coba silahkan dijawab. Kalau 20 liter menempuhnya itu 245 kilometer. Nah, kalau X liter harus 300 kilometer. Kira-kira ini senilai atau berbalik nilai ya? Oke, ini adalah perbandingan perbandingan senilai betul. Kalau pengen 245 kilometer, 20 liter. Berarti kalau mau lebih dari 245 ya harus lebih juga kan bensinnya ya. Gitu, semakin banyak bensin ya jarak tempuh semakin panjang, semakin luas, semakin jauh. Kalau bensinnya cuma punya sedikit, ya jarak tempuh juga akan sedikit ya, nggak mungkin lama, nggak mungkin jauh gitu. Kalau senilai ya berarti tinggal kali silang. 245 X sama dengan
20 kali 300. Tuh, gitu ya. Coba. Saya yakin teman-teman bisa lah. Dibagi 5 dulu misal. Bagi 5 berapa ya? 4. Tuh. Dx sama dengan 1200 per 49 ya. Begitu. Coba. Ini pasti desimal, teman-teman. Nah, 24, 48, 25 ya. Betul. Dibulatkan aja ya. Tergantung nanti si soal ya. Kalau misalkan pembulatan 24,48 kilometer. Pak Ega, boleh nggak kalau jawab 24,5 kilometer? Boleh. Kalau misalkan di opsinya ada. Pak Ega, boleh nggak kalau jawab 25 kilometer? Boleh. Kalau di opsinya ada. Jadi kita sesuaikan aja dengan yang ada di opsi. Ketika jawaban utama kita adalah 24,48, tapi ternyata di opsi nggak ada yang desimal, adanya itu pembulatannya. Ya kita lihat aja pembulatan mana yang paling mendekati dan ada di opsi. Gitu ya. Solusinya seperti itu teman-teman. Jadi 24,48 kalau mau dibulatkan menjadi 24,5 ya boleh. Kalau mau dibulatkan jadi 24 juga boleh. Kalau misalkan mau dibuat menjadi 24,50 boleh, tergantung mana yang ada di opsi gitu ya solusinya. Oke, aman teman-teman, bisa lanjut ya. Nomor 7. Nomor 6 tadi Kak Ega bikin soalnya yang agak ribet ya, desimalnya enggak pas bilangannya, maaf. Tapi nanti mah biasanya perkalian atau pembagiannya bilangannya pasti nggak mau menyulitkan dalam menghitung. Arinta mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 75 km per jam dan menempuh jarak 45 km tanpa beristirahat. Maka Arinta membutuhkan waktu di perjalanan selama berapa lama? Yang ditanyain waktu nih. Kecepatannya ada, jaraknya ada, waktunya belum ada.
Oke, Don, ada yang sudah 36 menit. Oke, kita tunggu. Kita lihat jawabannya. Oke, yang ditanyain waktu ya, teman-teman ya. Coba Kak Ega bikin dulu deh rumus segitiga bermudanya. Takutnya teman-teman ada yang masih bingung atau lupa. Nih, misal. String, oh, oke deh. Oke deh. Nih, ini kecepatan. Ini jarak. Ini, salah. Ini jarak. Ini kecepatan. Ini waktu. Ya, J, K, W. Oke. Berarti yang di sini dibutuhkan itu adalah mencari waktu ya. Berarti waktu sama dengan atas dibagi bawah. Atasnya jarak, di bawahnya kecepatan. Gitu kan? Oke, jaraknya berapa jaraknya? Jaraknya adalah 45 kilometer. Berarti 45 kilometer dibagi dengan kecepatan 75 kilometer per jam. Kilometer-kilometer coret ya. Berarti tinggal 45 dan 75. Silahkan deh. Tinggal disederhanakan. Berarti misalkan dibagi 5 gitu ya. Berarti 9 per 75. Kalau dibagi 5 berapa teman-teman? 15. Ya, satuannya jam. Sederhanakan lagi. Boleh? Boleh. Bagi 3. Jadi 3 per 5 jam. Karena satuannya masih pecahan dalam bentuk jam, kita ubah menjadi menit. Berarti 3 per 5 kali 60 menit. Tuh. Berapa? Berarti 3 ke 60 bagi 5 berapa? 12 ya. 3 kali 12. Berapa? 36 menit jawabannya. Nah, gitu teman-teman. Ya, disederhanakan. Dibagi 5. Dari sini ke sini dibagi 3. Oke. Oh, udah deh. 0,6 jam, betul. Boleh. 36 menit, betul. 1,67 jam, aduh jauh banget. 36 menit, oke. Sip, gitu ya, teman-teman. Aman? Bisa? Lanjut. Oke, siap. Lanjut ya. Oke, bentar. Kak Ega pindahin dulu ini, biar nggak terlalu bawah. Ini ya. Nah, gitu. Oke, lanjut nomor 8. Silakan teman-teman.
1,2, 1,2. Oke, oke. Pakai cara apa, teman-teman? Pakai cara apa? Sama-sama bikin dua loyang ya. Berarti ini adalah perbandingan apa? Perbandingan perbandingan beban kerja. Gitu kan? Perbandingan beban kerja ya. Rumusnya gimana? Satu per total sama dengan seper A ditambah seper B. Itu rumusnya. Berarti kita kurungin dulu ini rumusnya biar nggak ketuker-tuker. Nah, berarti satu per total sama dengan seper 2 jam ditambah seper 3 jam. Berarti satu per total sama dengan, samain ke KPK-nya 6. Ini 3, ini 2. Berarti satu per total sama dengan 5 per 6. Karena yang dibutuhkan adalah totalnya, berarti tinggal kali silang deh. Total sama dengan 6 per 5. 6 per 5 apa? Satuan di soal kan dalam bentuk jam ya. Ya berarti nanti kita ubah menjadi bentuk menit. 6 per 5 kali 60 menit. Tuh. Berarti berarti jadi 60 bagi 5 12. Berarti 6 kali 12. Berapa? 72 menit. Atau 1 jam 12 menit. Oke, ini teman-teman ya. Cara 2. Cara 2 boleh teman-teman gunain. Rumusnya adalah A dikali B per A tambah B. Nah, ini bisa kalian pakai. A-nya berapa? A-nya ya 2 jam. B-nya berapa? Ya 3 jam. Berarti 2 kali 3 per 2 tambah 3. Jawabannya adalah 6 per 5 jam. Sama sih ke bawahnya mah ya. 6 per 5 kali 60 menit. Berarti jadi 6 kali 12 menit. Jadi jawabannya adalah 72 menit atau 1 jam 12 menit. Oke, silahkan sih ini mah fleksibel. Kok bisa jadi 6 per 5? Karena yang dibutuhkan adalah totalnya aja, bukan satu per totalnya. Jadi cara pengerjaannya gini. Satu per total sama dengan 6 per 5. Kali silang aja. Kali silang aja ya. Kayak gini. 6 dikali total, ya berarti 6 total. 1 kali 5, ya 5. Berarti total, kebalik. Astagfirullah, kok 6 per 5 awalnya? 5 per 6. Berarti 5 kali total, 5 total. 1 kali 6, 6. Berarti total sama dengan 6 per 5. Nah, gitu asal muasalnya tuh ya. Jadi kenapa bisa 6 per 5? Nah, asalnya kayak gitu. Dibalik ya. Karena yang dibutuhkan adalah totalnya aja, bukan satu per total. Jadi kalau awalnya satu per total, terus kita mau nyari totalnya aja, berarti tinggal dibalikin aja pecahannya. Ya, oke. Silahkan deh teman-teman, bebas ya, fleksibel. Mau pakai cara 1, pakai cara 2.
dua-duanya sama, menghasilkan jawaban yang sama. Oke, jelas teman-teman bisa? Paham nggak? Bisa, bisa. Jelas Kak Ega? Iya, siap. Oke, lanjut ya. Nomor 9. Silakan. Siska membeli 2 kue bolu dan 1 kue donat dan harus membayar 7.000. Jika ia membeli 2 donat saja membayar 6.000. Berapakah uang yang harus dibayar Siska jika membeli 10 kue bolu? Yuk, berapa yuk? 2 bolu, 2 bolu ditambah donat sama dengan 7.000. Jika ia membeli 2 kue, oke. Wah, ada yang udah jawab nih. 2 kue, kok? Oh, 2 kue donat maksudnya. Berarti kalau 2 donat sama dengan 6.000, berarti kalau mau donatnya aja berapa? 3.000 ya? Oke, berarti masuk deh 2 bolu ditambah 3.000 donat sama dengan 7.000. Berarti 2 bolu sama dengan 7.000 dikurangi 3.000. Berarti 2 bolu sama dengan 4.000. Berarti bolunya adalah 4.000 bagi 2. 2.000. 2.000 itu untuk 1 buah bolu saja. Tapi yang dibutuhkan di sini kan jika dia membeli 10 kue bolu. Jadi jika 10 kue bolu, maka jadi 10 kali 2.000. Jawabannya adalah 20.000 rupiah. Nah, ini gampang ya. Maksudnya soal yang sepele banget. Jangan sampai teman-teman nggak bisa atau pada bingung gitu ya. 20.000 Kak. Betul. Sip. Oke, aman ya. Nggak ada masalah. Lanjut nomor 10. 349, 349. Oke, oke, siap. Berarti Priska membeli blender harganya 388. Ia mendapat diskon 10%, maka ia harus membayar blender seharga. Berarti teman-teman tinggal langsung aja ya. Berarti harga beli sama dengan langsung, berarti diskonnya 10%. Sisa dari 10% berapa? 90% sisanya. Berarti dikalikan dengan 388.000 rupiah. Ya. Nah, setelah itu baru
baru deh, tinggal dicoret nolnya 2, coret nolnya 2. Maka jawabannya menjadi 90 kali 3880. Tuh, 388 kali 9, 72 tambah ini 9, 7, 27 tambah 7, 34 deh. 3492, 3492 tambahin nolnya 2. Tuh, berarti 349.200 ya, betul nggak? 349.200. Gitu nggak teman-teman ngitungnya barusan? Oh, oke. Jadi berarti kuncinya adalah teman-teman menggunakan teorema persentase sisa. Persentase sisa yang dipakai ya. Ingat, nggak boleh mencari harga akhir menggunakan nyari dulu diskon, habis itu harga akhir dikurangi diskon. Nah, nggak boleh gitu, itu terlalu lama. Yang kita butuhkan adalah harga akhir langsung. Nggak perlu kita nyari diskonnya dulu ya, biar cepat gitu ya. Oke, jadi kalau diskonnya 10%, berarti sisanya adalah 90 deh. Sisa diskon 90%. Nah, gitu ya. Oke deh, aman. Lanjut ya, teman-teman ya, di soal berikutnya. Nomor 11. Silahkan, nomor 11 dijawab. Oke, sama-sama. X-nya adalah 5/1/2. Y-nya adalah 5/2/4 atau 5/1/2 ya. Oke, jadi X sama dengan Y. Sip. Berarti kemampuan teman-teman merubah-rubahnya harus lancar ya. Begitu. Oke ya, aman. Lanjut, nomor 12. Silakan.
X kurang dari. Oke, kita cek ya. Berarti X sama dengan 12 bagi 4 ini 3. Oke, berarti X-nya adalah 7/12. 7 dibagi 12 itu berapa teman-teman? 7 bagi 12. 0, 70,5 ya. 5 itu 60, berarti sisa 10. Tambahin 0 lagi 100. 100 bagi ini 8 ya. 8 itu 96. Oke, 0,58. Oke deh, jadi X kurang dari Y. Oke deh, betul teman-teman, aman. Sip, sip, sip. Lanjut, 13. Oke, sama kayak tadi ya. Berarti tambahan pekerja sama dengan sama dengan O kali L per PKL. O-nya orang. Orangnya ada berapa? Ada 5 ya. Dikali libur. Liburnya berapa? Liburnya 3. Targetnya berapa? Targetnya menyelesaikan 16 hari. Dikurangi dia sudah mengerjakan 10 hari. Dikurangi 3. Berarti 15 dibagi dengan 6 kurangi 3, 3. Berarti jawabannya adalah 5 orang tambahan pekerja. Tambahan pekerja. Kalau total pekerja berapa? Berarti tinggal awalnya 5 orang, terus tambahannya 5 orang. Jadi total 10 ya kalau total pekerja. Oke deh, sip. Aman ya. Pak Ega nggak bikin coret-coretan ya, O itu apa, L itu apa, T itu apa. Enggak ya, karena di soal sebelumnya kan udah ada ya pembahasan mengenai O, T apa, L-nya apa. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal lihat aja ke sebelumnya. 14. Gaskeun.
Oke, wah pada gercep-gercep ini. 24 tambah 1, 25 per 4. Ditambah 3 tambah 1, 4 per 3. Dikurangi 12 tambah 1, 13 per 6. Gitu ya? Bener. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya samain KPK-nya. KPK-nya berapa? 12 ya. 12 bagi 4, 3. 3 kali 25, 75. 12 bagi 3, 4. 4 kali 4, 16. Terus 12 bagi 6, 2 kali 13, 26. Ya, tuh. 75 tambah 16, 1, 1, 8, 9, 1 dikurangi 26. 5, 8, kurangi 2, 6. 65 per 12. Atau kalau disederhanain jadi 5. 5 kali 12 teh 60. Di sini 5. Oh berarti ini. 5, 5 per 12. Gitu ya? Oke, aman. Sip. Kita masuklah di soal terakhir. Nomor 15. Silahkan teman-teman 15. Gitu ya. Berarti berapa tuh? Coba jangan gede-gede, angkanya disederhanain dulu. 27 per 8 kali bagi 2. 3 per 2. Nah ini biar lebih kecil ya, angkanya biar lebih kecil. 27 kali 3 berapa teman-teman? 81 ya. Per 16. Tuh, sederhanain deh. 5. 5 kali 16 berapa? 80 ya. 1 per 16. Ya, betul. 5, 1 per 16. Oke deh, terima kasih. Nah, itu ya luar biasa apa namanya ya, teman-teman. Pada gacor-gacor ini ya dimulai dari tadi soal pemual 14, 13, 12. Nah, memang sih soal yang dibahas oleh Kak Ega pada pertemuan hari ini sangatlah ecek-ecek banget ya, sangatlah simpel dan bahkan mudah sekali. Tapi ya meskipun mudah gitu ya, tapi kalau nggak dipelajari dan kita menganggap bahwa kita udah lancar banget, biasanya hal-hal yang dianggap mudah itu malah jadi eh, bumerang buat kita. Jadi nggak ada salahnya untuk kita mereview-review kembali hal-hal yang paling mendasar. Apalagi di KD itu kebanyakan ya soalnya itu nggak rumit, itu lebih ke operasi hitung yang sekiranya bisa dikerjakan dalam waktu yang secepat mungkin. Itu paling sekali lagi teman-teman semuanya dari saya pribadi untuk di pertemuan hari ini cukup. 15 soal telah tersampaikan dengan baik, sudah dijelaskan juga per nomornya, terus sudah menguji kemampuan teman-teman juga untuk menjawab dulu sebelum saya jelaskan. Mudah-mudahan sih dengan yang saya jelaskan ini bisa menambah manfaat untuk teman-teman, bisa menambah pencerahan juga untuk teman-teman.
Sekali lagi dari saya pribadi, mohon maaf jika dalam segi penyampaian ada yang kurang-kurang atau kurang berkenan buat teman-teman semuanya. Semangat terus, hatur nuhun. Kita jumpa lagi di pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Sama-sama, sama-sama. Nuhun ya. Saya izin live.